Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Mohon izin, Bu Linda hari ini belum bisa bergabung di kelas. Namun, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang teks anekdot. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tersebut dengan mengetahui pengertian, lalu bagaimana ciri-cirinya, apa saja bentuknya, diikuti dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Juga disajikan beberapa contoh-contoh dari teks anekdot. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari teks anekdot dengan bagaimana menyusun atau membuat teks anekdot. Mari kita simak tayangan berikut ini. Ketika kita akan membuat teks, biasanya kita bingung nih, apa sih yang harus dilakukan? Bagaimana membuatnya? Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas langkah-langkah ketika membuat teks anekdot. Yang pertama, kalian harus menentukan tema. Tema apa yang akan dibahas, dikritik, disindir, bahkan digugat. Dan kalian harus pilih dulu nih, ada tema sosial, ekonomi, politik, agama, dan lain-lain. Jadi, silakan kalian pilih dahulu. Langkah kedua, kalian menentukan tokoh. Di sini kalian pilih siapa sasaran yang akan kalian kritik nanti. Bisa tokoh publik, artis, atau masyarakat itu sendiri. Setelah itu, kalian tentukan juga apakah tokoh tersebut akan berubah menjadi tokoh faktual atau berubah menjadi imajinatif. Contoh, bila kalian ingin mengambil tokoh faktualnya adalah anggota DPR, maka kalian akan menganalogikan tokoh tersebut. Bisa jadi tokoh tersebut berubah menjadi tikus berdasi atau yang lainnya. Langkah ketiga, menentukan kritik. Setelah tadi menentukan tema dan tokoh, kali ini kita akan tentukan nih, apa sih yang akan kita kritik? Untuk menentukan kritik yang akan kita buat, kita harus melihat perilaku negatif dari tokoh tersebut. Sebagai contoh, kita sudah memilih tokoh DPR. Nah, kita tentukan perilaku negatif apa yang akan kalian kritisi. Misalnya, tidur saat rapat, atau yang mematikan mikrofon saat orang lain sedang bicara. Kalau tokohnya masyarakat, seperti tokoh yang merugikan banyak orang. Misalnya, orang yang membuang sampah ke sungai karena menyebabkan banjir, atau yang tidak mematuhi protokol kesehatan selama pandemi, atau yang lainnya. Langkah keempat, yaitu merancang humor atau hal yang menggelitik. Jadi kita pikirkan nih, apa ya kira-kira yang membuat pembaca terhibur atau terkesan. Langkah kelima adalah merinci peristiwa sesuai dengan alur. Jadi kita urutkan alur peristiwa yang akan kita bahas dalam anekdot kita. Karena teks anekdot menggunakan alur maju, alangkah baiknya kita membuat anekdot sesuai struktur, mulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Agar lebih mudah, kalian menentukan dahulu gagasan pokoknya. Jadi kalian buat dahulu urutan peristiwanya. Langkah selanjutnya menentukan pola atau bentuk teks anekdot. Bisa narasi, bisa juga dialog. Lalu apa sih yang membedakan narasi dengan dialog? Nah, adanya kalimat langsung, betul. Tulisan dalam bentuk narasi dan dialog terdapat sedikit perbedaan. Kita perhatikan contoh berikut ini ya. Bila kita memilih contoh dialog, maka contoh penulisannya seperti ini. Tapi apabila kita memilih bentuk narasi, maka contohnya seperti ini. Langkah ketujuh adalah mengembangkan kerangka cerita. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membuat gagasan-gagasan pokok kan?
lalu kita kembangkan menjadi sebuah cerita utuh. Caranya, menambahkan kalimat-kalimat penjelas dari setiap gagasan pokok yang sudah kita buat tadi. Dengan catatan, perhatikan juga kaidah-kaidah kebahasaannya. Silakan pelajari kembali di buku paket kalian mengenai kaidah kebahasaan pada teks anekdot, sehingga jadilah cerita teks anekdot yang utuh. Langkah ke-8 adalah penyuntingan. Apa itu penyuntingan? Penyuntingan adalah sebuah proses mendata ulang dari awal hingga akhir untuk melihat apakah teks yang sudah kita buat terdapat kesalahan atau kekurangan. Lalu apa sih yang harus kita perhatikan ketika melakukan proses penyuntingan? Yang pertama, perhatikan isi anekdotnya. Apakah sudah terdapat unsur lucunya, kritiknya, atau sindiran. Dan yang paling penting, teks anekdot tidak boleh mengandung unsur fitnah maupun sara. Yang kedua, struktur teksnya. Di sini kalian periksa kelengkapan struktur teksnya. Apakah sudah lengkap mulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Setelah itu, apakah antar paragrafnya padu, selaras, atau tidak? Yang ketiga adalah kaidah kebahasaan. Di sini kita lihat efektivitas kalimat dan pilihan penggunaan katanya. Karena penggunaan kalimat yang efektif dan penggunaan diksi yang tepat dapat membantu pesan yang akan kita sampaikan dan diterima dengan baik. Yang keempat, perhatikan ejaannya. Nah, walaupun nih teks anekdot menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi kita harus memperhatikan ejaan seperti tanda baca dan huruf kapital. Langkah yang terakhir adalah pemberian judul. Agar teks anekdot kita menjadi menarik, kita cari judul yang membuat pembaca penasaran dengan isi ceritanya. Nah, itu tadi penjelasan tentang langkah-langkah dalam membuat teks anekdot. Ada 9 langkah ya. Semoga langkah-langkah tersebut dapat membantu kalian dan ditunggu karya untuk membuat teks anekdot. Karya yang sudah kalian buat bisa dikirim melalui Classroom, baik berupa teks maupun video. Hasil karya tersebut merupakan bagian dari penilaian keterampilan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Mari kita terus belajar dan berkarya dengan bahasa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.